Halo, kita bertemu kembali dalam channel Kebun Soles. Dalam video kali ini, saya akan berbagi tips yang sangat sederhana kepada teman-teman pecinta tanaman. Rasanya senang sekali apabila kita memiliki buah-buahan yang ada di depan rumah yang setiap saat bisa kita nikmati. Salah satunya adalah stroberi. Memang luar biasa senangnya kalau kita bisa menanam stroberi dan bisa berhasil buah seperti ini. Dan buah ini siap kita nikmati. Namun kadang ada beberapa kendala yang kita hadapi. Seperti misalnya kita udah menanam lama tetapi tidak berkunjung buah. Atau kita sudah berhasil menanam tapi tumbuhannya tidak subur, tidak maksimal. Atau bisa juga kita bisa menanam, bisa tumbuh subur, namun banyak sekali serangga yang mengganggu. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips yang sangat sederhana kepada teman-teman pecinta tanaman. Bagaimana tanaman stroberi bisa tumbuh dengan subur dan bisa cepat berbuah. Itu harapan kita semua. Stroberi ini saya tanam sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi memang dari awal penanaman saya tidak melakukan perawatan secara intensif. Dan saya baru melakukan perawatan kurang lebih 1,5 bulan yang lalu dengan melakukan beberapa cara agar stroberi ini cepat untuk berbuah. Setelah 1,5 bulan saya lakukan perawatan secara intensif, ternyata tumbuhan stroberi ini hampir setiap pohonnya mau berbuah, ya, mau berbunga dan berbuah. Bisa kita lihat seperti ini. Ini buahnya sudah membesar. Ini mau berbunga, ya. Ini juga mau berbunga. Ini juga ada bunganya. Ini kita lihat ada bunganya. Ini juga ada bunga dan dia mau berbunga. Nah, apa saja tipsnya agar stroberi ini mau berbuah? Mari kita simak video selanjutnya. Tips sederhana saya yang pertama adalah kita melakukan pruning atau pemangkasan. Jadi ada 2 macam yang harus kita pangkas, yaitu pertama adalah daun. Daun ini idealnya terdiri dari 5 atau maksimal 7 daun setiap pohonnya. Hal ini bertujuan agar untuk mengurangi evaporasi atau penguapan. Terus yang kedua, kita juga harus melakukan pemotongan sulur. Jadi konsentrasi kita adalah bunga dan buah. Jadi seperti ini, ya, kita sulur yang ada ini kita pangkas saja, ya. Terus daun dalam setiap pohonnya itu disisakan sekitar 5 daun saja. Jadi pastikan daun yang sudah tua kita akan buang, ya. Sisakan sekitar 5 atau maksimal 7. Ini ada 3, 4, 5, ya. Oke. Terus ini bisa kita buang. Ini ada sekitar 5 lagi. Jadi pastikan sulur kita buang dan daun yang sudah tua kita akan buang juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada sulur, kita buang juga. Terus daun yang seperti ini yang sudah mengering, sudah tua, pastikan harus kita pangkas juga. Ini sulurnya kita kurangi. Tip yang kedua adalah kita melakukan penyiangan, ya. Jadi kalau misalnya ada gulma di sini, kita harus cabut, ya. Rumput-rumput ini harus dicabut karena stroberi tidak bisa bersaing dengan gulma. Jadi pastikan tidak ada gulma yang tumbuh di sekitar stroberi. Setelah kita cabut, kita lakukan penyiangan, ya. Jadi tujuan penyiangan di sini adalah memastikan
tanah yang ada di dalam pot ini masih dalam kondisi yang gembur ya, karena stroberi tidak bisa tumbuh dengan maksimal dengan tanah yang keras. Tanah yang disukai stroberi adalah tanah yang poros atau tanah yang bisa dengan mudah menyerap dengan air. Cuma pastikan saat melakukan penyiangan jangan sampai kita melukai akar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai crown di sini tertutup oleh tanah. Namun apabila ini sudah terlalu rendah, nanti kita akan tambahkan pupuk. Dan itulah tips saya yang kedua. Tips saya yang ketiga, setelah tadi dilakukan pruning, terus kita lakukan penyiangan, tips saya yang ketiga adalah kita akan menambahkan pupuk ya. Jadi kita tambahkan pupuk, saya menggunakan kompos yang sudah saya fermentasi. Pastikan ini crown tidak tertutup ya. Karena tanah di sekitar tumbuhan stroberi itu harus gembur. Jadi pastikan pupuknya juga tercukupi. Saya menggunakan kompos yang sudah saya fermentasi. Dan ini adalah tips saya yang ketiga. Jadi dalam pemupukan sebenarnya saya menggunakan dua macam pupuk. Yang pertama adalah pupuk kompos ya. Ini saya tambahkan kalau memang medianya sudah tidak terlalu gembur, atau paling tidak 1 atau 1,5 bulan saya tambahkan pupuk kompos, karena ini nanti akan semakin turun. Terus yang kedua, saya menggunakan pupuk organik cair atau POC. Sebenarnya pupuk ini adalah rendaman dari kompos yang sudah jadi saya rendam. Dan perlu teman-teman perhatikan, karena stroberi adalah tumbuhan yang sangat sensitif dengan tingkat kepekatan pupuk. Biasanya pengalaman saya menggunakan perbandingan 1:20, dan ini nanti bisa diamati. Kalau misalnya di tepi daun ini terlihat ada gosong, berarti itu overdosis. Silakan kurangi menggunakan pupuk organik cairnya. Jadi pastikan saat kita memberikan pupuk, tumbuhan akan menjadi bagus, bukan tumbuhan menjadi rusak. Apabila teman-teman kesulitan dalam mendapatkan pupuk kompos, sebenarnya bisa mengolah sendiri ya. Jadi semua harus kita bikin simple, kita bikin apa yang bisa kita manfaatkan. Di sini saya memanfaatkan sebenarnya limbah dapur ya. Saya olah menjadi kompos seperti ini. Dan ini bisa digunakan untuk pemupukan. Ini adalah pupuk kompos yang saya pakai ya. Jadi dari stok kompos yang ada saya keringkan ya, saya jemur di bawah terik matahari. Dan ini juga yang saya buat sebagai POC yang saya rendam ke dalam air, dan airnya saya manfaatkan untuk melakukan pengocoran. Memang stroberi adalah sebenarnya tumbuhan untuk dataran tinggi ya. Jadi stroberi akan tumbuh optimal itu apabila tumbuh di dataran dengan ketinggian 1000 mdpl sampai dengan 1500 mdpl. Namun sebenarnya jangan khawatir bagi teman-teman yang ingin membudidayakan atau menanam stroberi di dataran rendah, ya tentunya bisa ya, dengan cara diadaptasikan dulu tanaman tersebut agar mampu tumbuh di dataran rendah. Jadi itulah 3 tips saya yang sederhana bagaimana caranya agar tumbuhan stroberi mau berbunga dan berbuah. Namun selain 3 hal tersebut, sebenarnya kita harus memastikan bahwa stroberi itu harus cukup dengan air. Ya, jadi untuk musim kemarau biasanya kita lakukan 2 kali siram di pagi dan sore. Namun kalau musim penghujan, apalagi tanaman itu terkena langsung hujan, itu tidak perlu tiap hari kita siram ya, karena sudah mendapat air dari air hujan. Dan pastikan juga bahwa stroberi itu harus cukup mendapatkan sinar matahari, karena tumbuhan yang bagus atau stroberi bisa tumbuh dengan maksimal itu apabila mendapat sinar matahari antara 8 sampai 10 jam setiap harinya. Nah, itulah 3 tips saya yang sangat sederhana. Semoga tips ini sangat bermanfaat atau bisa membantu teman-teman pencinta tanaman, terlebih teman-teman yang menyukai tanaman stroberi. Jangan lupa like dan subscribe video saya apabila video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.